wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dari Sabang sampai Merauke. Menuju lagi bersama channel Takdim Sowakil atau 7TS yang menampilkan generasi dari Indonesia bagian timur, yaitu saudara Bun Pances Loilato, yang hari ini menceritakan tentang perjalanan beliau dari kota Ambon menuju kota Jakarta untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi yang ke depan. Kita persilakan Bun Pances untuk menceritakan tulisan dikit buat generasi berikutnya gitu. Kita persilakan Bun Pances. Jadi malam ini saudara Takdim membuat saya, sebenarnya malam ini kita mau adakan agenda futsal ya, cuman karena secara kebetulan diajak buat ya, ngobrol-ngobrol santuy, jadi ikutlah. Jadi kemarin saya duluan ya dari Kota Ambon ke Jakarta. Oh iya, keluar. Pas saya sampai di sini kan tahun 2021. Tahun 2021. Jadi sampai di sini sebenarnya tujuan saya itu untuk mau apa? Cita-cita saya itu untuk mau menjadi seorang akademisi atau apa? Akademis atau aktivis yang aktif dalam dunia organisasi gitu. Iya, sebenarnya tidak begitu juga. Buat pas sampai di sini ada dorongan dari teman-teman berkait buat ya aksi, buat apa, buat demo segala itu diskusi. Ya kita dikategori sebagai aktivis mungkin toh. Jadi perjalanan dari kota Ambon menuju ke kota Jakarta untuk menempuh pendidikan. Oke. Jadi perjalanan Abang Bun Pances, coba hari ini kita sama-sama mendengar ceritanya bagaimana cara untuk sampai beliau di sini dan juga dorongan-dorongan dari abang-abang tentang pendidikan di kota Jakarta kayak seperti apa gitu. Jadi coba sedikit ceritakan buat kita semua. Jadi saya pegang satu bahasa dari abang saya. Dia pernah mengatakan bahwa tujuan ente datang ke Jakarta buat apa? Tidak. Jadi saya jawab dengan sederhana, yang untuk mencari pengalaman dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Beliau jawab, di sana kan ada kampus di Ambon. Ya. Kemudian kalau untuk mau mencari pengalaman itu kan bukan hanya di kota Jakarta, tetapi di tetangga pun juga itu pengalaman. Ketika kita pergi mau air atau apa, ngobrol-ngobrol terhadap tetangga maupun kita sekelompok yang kemudian bercerita, itu kan pengalaman, bentuk pengalaman kita yang kemudian nanti kita bawa di esok hari. Cuma di sini yang dimaksudkan pengalaman apa, absolut atau mutlak apa yang kemudian ente mau kejar dari ibu kota ini. Jadi saya bilang sebenarnya hal yang mendorong saya sehingga ke sini itu ketika saya melihat di TV, ternyata ibu kota itu kayak gini ya. Ternyata ibu kota itu kayak gini ya, saya jawab. Ya, dalam hati saya, Dalam hati Anda gitu. Saya bilang, oh, saya harus punya niat dan tekad buat datang ke ibu kota karena seindah-indahnya dunia ini, tetapi kalau kita tidak melihat gedung yang tinggi, maka percuma perjuangan kemudian kerja keras kita itu hanyalah sia-sia. Semua sia-sia. Cukup bayangkan kalau saya di kampung ini udah hampir 2 tahun. Kalau saya di kampung 2 tahun, selama 2 tahun ini, Ya. mungkin saya mau jadi apa? Mungkin pengalaman hidup yang ada, saya mungkin nggak hancur gimana. Tapi syukur alhamdulillah kita berkat ya juga ya. Jadi dorongan dari abang-abang Bun Pances, akhirnya Bun Pances alhamdulillah untuk saat ini untuk mencapai tujuan kedepannya alhamdulillah udah berhasil.
Dan perjalanan beliau ini sungguh membawa nampak kebahagiaan ke depan gitu. Jadi dari kata-kata abang Bung Francis kan, kenapa datang di Jakarta itu, kok kenapa di Ambon nggak ikut proses perkuliahan aja di kota Ambon? Kan masih banyak kampus-kampus yang bisa menjawab masa depan Anda gitu. Tapi beliau saudara ini alhamdulillah dengan tindakan keras dia untuk bagaimana cara bisa melihat dengan mata ya, melihat bagaimana cara bagaimana keindahan kota DKI Jakarta itu ya seperti gimana ya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah beliau udah apa namanya, udah melihat semuanya kan. Jadi aman, semuanya aman. Oke, semuanya aman. Jadi Bun Francis rasanya gimana kalau kayak saat ini gitu? Nah, jadi beda lagi ketika kita sudah di sini, nanti kita teringat tentang kampung halaman kita begitu. Ya. Jadi setelah menjelang 2 tahun, kemudian 1 tahun kemudian nanti kita teringat terhadap saudara kita, kedua orang tua kita. Wih, artinya ketika ngomongin kayak Maulid Nabi, kemudian bulan puasa. Jadi bagi saya maksudnya hidup itu mungkin belum sempurna ya. Mungkin ini baru semester 3 ya. Oh, ternyata Bung Francis baru mau semester 3 ya? Oke. Semoga Bung Francis cepat-cepat selesaikan studi dan juga pendidikannya kan gitu. Semoga. Jadi gue bingung ini. Ada orang yang menempuh pendidikan di kota besar kayak gini, di ibu kota di Jakarta. Kebanyakan itu banyak yang menulis penampilan yang buru-buru gitu. Ada kalanya sampai dari kota Ambon ya, kota Ambon menuju kota Jakarta, sampai di sini mereka sia-siakan waktu mereka karena dari pergaulan yang tidak disesuaikan oleh pendidikannya gitu. Jadi saya rasa perjalanan Bung Francis ini ya sungguh luar biasa loh, paling keren. Jadi saat ini pendidikan Bung Francis alhamdulillah jalan dengan lancar atau gimana? Lancar, alhamdulillah. Amin. Jadi kemarin sempat bahas juga sama teman terkait masa depan. Jadi saya jawab buat dia, saya bilang sebenarnya saya ini baru semester 3 jadi berbicara soal mau membanggakan kedua orang tua, kemudian mau memberikan hal-hal yang terbaik buat adik-adik, kemudian buat saudara-saudara, itu kan artinya minimal kita punya potensi lah. Kita harus artinya kalau bahasa orang Ambon bahasa orang Ambon mereka bilang OSI itu harus punya ilmu yang tinggi, punya skill yang tinggi gitu. Ilmu yang tinggi. Jadi minimal kita punya ilmu lah, kita punya istilah buat artinya kita berikan area yang baik buat saudara-saudara kita ini atau kedua orang tua kita. Jadi ketika mereka salah artinya kita ngomong. Ketika kita salah mereka juga ngomong. Saling menukar pikiran gitu. Jadi gini, Bung Francis, karena dari faktor Bung Francis mau sekolah untuk menempuh pendidikan yang lebih mapan, jadi saya rasa Bung Francis pikir-pikir kalau kedepannya kayak gimana kalau buat generasi-generasi dari Ambon gitu, menampilkan karya-karya yang lagi ditampilkan oleh Bung Francis gitu. Jadi untuk kedepannya kayak seperti apa? Jadi karena posisi kita artinya lagi dalam kondisi mungkin kita lagi membutuhkan pekerjaan, sekarang kita sudah
berhasil nanti toh. Ya. Jadi kalau artinya menurut saya lebih memilih bertahan di sini. Artinya buat kalau kita lihat secara garis besar bahwa di sini itu artinya banyak pencarian lapangan kerja yang mungkin. Ya, tapi kalau jadi saya lebih memilih di sini karena percuma kalau kita balik kampung nanti kita maupun pendidikan yang kita bawa yang begitu aja. Karena itu artinya ini sudah terjadi toh. Iya. Berarti memilih di sini karena di sini banyak pekerjaan yang untuk menjawab masa depan nanti kan. Nah, sedangkan di Kota Ambon banyak juga yang belum menerima di perkantoran. Jadi maksudnya kayak gitu ya. Di sana itu bagi saya susah, artinya pekerjaan. Artinya dia kalaupun itu ada tetapi dengan gaji yang pas-pasan. Oh iya, pas-pasan. Jadi kita memilih di sini itu kan artinya hidup dari semua kota, ibu kota. Kita tahu sendiri dan yang kemudian itu menjenjang pendidikan, menjenjang kehidupan ke depan. Jadi semua itu kan ada di sini. Jadi kita bisa manuver untuk mau bekerja di sini mungkin mau jadi apa. Jadi saya ini kan duluannya mau ambil ilmu hukum. Ceritanya perjalanannya dari Ambon ke TKI itu untuk mengambil ilmu hukum. Tapi ternyata sampai di sini saya ambil ilmu ekonomi manajemen atau ekonomi manajemen. Wah, itu luar biasa, Bro. Itu oke, silakan. Itu luar biasa kalau enggak masalah kalau Bung Fantes mengambil jurusan kayak gitu. Itu kan manajemen. Iya. Bro, jadi bisa di mana aja, bisa di proyek maupun di mana tempat untuk menerima pekerjaan itu bisa. Jadi saya mau pindah, saya mau pindah ke hukum lagi. Loh, kenapa pindah dari Saya juga mampu, soalnya ekonomi itu banyak. Ya, banyak. Alsinya, kasihan matematikanya banyak, jadi pusing kepala kita udah goblok di bidang matematika. Kemudian kita masuk ke wilayah itu hancur ini. Hancur. Ini sedikit bicara tentang mengenai persoalan pendidikan matematika, karena kalau kita belajar ekonomi maupun ekonomi manajemen maupun ekonomi itu akuntansi maupun ekonomi apa aja tetap tidak bisa lari dari matematika kan. Pasti ada rumusnya. Jadi Bung Fadis ini ceritanya dari sekolah gimana? Dari sekolah dari sekolah itu kan saya sebenarnya itu ada mata ujian yang harus kita pilih. Iya. Sebelum kita mau keluar toh. Iya. Jadi saya waktu itu pilih, kalau nggak saya pilih geografi kalau nggak salah. Nggak salah. Saya pilih geografi, kemudian kuliah saya pilih ekonomi. Jadi hal bertentangan. Jadi gini, dari perjalanan sekolah dari bangku SMA itu perjalanan matematika itu sedang atau tidak gitu? Wih, Gimana? saya itu kalau ibu yang punya mata kuliah mata jurusan ekonomi di sekolah SMA itu ya. Jadi saya jarang masuk, soalnya yang tadi matematikanya banyak, kemudian akuntansinya, kemudian di situ kita maksudnya kayak kita menguras pikiran, tapi kan kalau sudah tambah satu tapi kan dua tambah dua jadi pusing, kali-kali berrekor, kemudian yang berjalan ya saya maksudnya itu di akuntansinya itu ya. Tapi itu kan keren juga kan kalau akuntansi udah Iya, tahu, tapi- berarti keuangan juga pakai gitu. sebenarnya kalau kita berhasil di situ mantap, tapi itu manajemen kuasai semua. Jadi cerita-cerita singkat tapi lucu banget ya. Oke, Tanya hari ini terima kasih kepada saudara-saudara dari Sabang Merauke udah saksikan dan juga udah nonton di channel kami. Dan saya berterima kasih kepada saudara Bung Fantes yang datang dari jauh-jauh dari Provinsi Maluku, yaitu Indonesia bagian timur. Beliau atau saudara ini menceritakan dikit perjalanan pendidikannya dari Kota Ambon
apa tujuannya kayak. Nah, dari barusan beliau menceritakan dikit, itu sebagai pelajaran juga sebagai dorongan-dorongan untuk kita ke depan. Jadi kita petik mana yang bagus, kita ambil, mana yang gak bagus kita ya singkat aja gitu. Jadi jangan lupa ya, saksikan terus di channel kami, dan juga jangan lupa komen, subscribe, dan subscribe sebanyak-banyaknya di channel 7 tes. Sekali lagi terima kasih kepada saudara dari Sabang sampai Merauke. Thank you sobat, kembali lagi